Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu lughatal arabiyyah ba'du min lughatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama tanpa ada satu pun yang mengawali, dan yang terakhir tanpa ada satu pun yang bisa mengakhiri. Salawat dan salam mari kita tetap curah dan limpahkan, kita selalu membacanya, mengulang setiap saat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan syafaat nanti di yaumil ad atau di yaumil qiyamah. Baik, perhatikan semuanya. Sekarang kita bahas tentang qawaidul lughatil arabiyyah, ad-darsul awwalu ismun lil i'dad alinil hasan, yaitu tentang gramatikal bahasa Arab, pelajaran pertama tentang bab isim. Sebelum kita ngebahas isim, kita akan terlebih dahulu membahas tentang al-kalam. Apa itu kalam? Kalam ini terbentuk dari kata fa'ala yufa'ilu, taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tifa'alan, mufa'alan, fahuwa mufa'ilun, wa dzaka mufa'alun, fa'ilatu fa'il, mufa'alun, mufa'alun. Begitu juga kallama yukallimu takliman, taklimatan, taklaman, tiklaman, mukallaman, fahuwa mukallimun, wa dzaka mukallamun, kallim la tukallim, mukallamun, mukallamun, yang artinya berbicara. Al-kalam ini menjadi isim atau menjadi sebuah nama, maka bermakna pembicaraan. Jadi pengertian kalam itu adalah lafaz atau ucapan yang sempurna dan bermanfaat. Andai kata sebuah pembicaraan itu tidak ada gunanya, maka itu bukan dikatakan al-kalam atau ucapan dalam pengertian ilmu nahwu. Baik, selanjutnya kita akan membahas, yaitu pengertian dasarnya dalam kitab ilmu nahwu. Al-kalamu huwa lafzun mufidun bil wada'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun. Kalam adalah lafaz atau ucapan yang sempurna dan bermanfaat. Adapun kalam itu terdiri dalam 3 unsur, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Yang pertama adalah isim. Apa itu isim? Al-ismu huwa lafzin. Al-ismu huwa kullu lafzin yusamma bihi insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamadun aw syai'in akhar. Pengertian isim adalah setiap lafaz atau ucapan yang dinamakan oleh manusia atau hewan atau tumbuhan atau benda mati atau yang lain sebagainya. Contoh yang kita ketahui adalah dari nama manusia Muhammadun, Fatimatun, Muslimun. Adapun dalam isim nama hewan adalah Jamusun, Hisonun, Nihalatun. Itu sebagian isim dari nama-nama hewan. Kemudian dari nama-nama tumbuhan ada Tufahun, Burtuqalun, Tamarun. Dalam segi jamad ada Hajarun, ada Jabalun, ada Qimmatun. Yang bermakna itu semua adalah, contoh nama manusia Muhammadun, kemudian Fatimatun, kemudian Muslimun atau seorang muslim. Dari hewan ada kerbau, ada kuda, ada semut. Kemudian dari segi tumbuhannya ada apel, jeruk, dan kurma. Dari benda mati seperti batu, gunung, dan puncak. Itu semua adalah isim, tapi isimnya dibagi-bagi dalam beberapa kategori, yaitu berakal dan tidak berakal. Ada manusia, hewan, ada nama manusia, hewan, tumbuhan, dan benda mati.
Oleh karena itu, semua yang ada di alam semesta ini adalah isim. Kenapa isim? Karena dia memiliki sebuah nama. Ada nggak di dunia ini yang benda sesuatu apapun yang tidak memiliki nama? Tentu tidak ada. Semua pasti punya nama. Jadi, isim itu adalah sebuah nama. Baik, kita lanjutkan. Yang materi selanjutnya atau pembahasan selanjutnya adalah alamatul ismi, ciri-ciri isim. Apa sih isim itu? Bagaimana kita bisa membedakan isim dengan fi'il dan huruf? Marilah kita bahas bersama-sama, yaitu tentang ciri-ciri isim. Yang pertama, diawali dengan alif lam. Contoh, al-masjidu, kemudian al-muhsinu, kemudian al-muslimu. Mana contoh? Yang ada alnya ini al-muslimu. Al-muslimu, al posisinya di awal kalimat, tidak boleh di tengah-tengah. Kalau dia di tengah, maka bukanlah ciri isim. Tapi kalau al sudah berada di posisi awal kalimat atau melekat pada suatu kata, maka kata tersebut merupakan isim. Al-masjidu, al-muhsinu, dan yang terakhir al-muslimu. Yang selanjutnya adalah ciri yang kedua, tanwin. Apakah yang dimaksud dengan tanwin? Perhatikan semua. Yang dimaksud dengan tanwin adalah bunyi akhir suatu kata an, in, un. Contoh, masjidun, muhsinun, muslimun. Mana tanwinnya? Kita menggunakan tanwin domah terlebih dahulu, yaitu un pada lafaz masjidun, dan un pada lafaz muhsinun, dan un pada lafaz muslimun. Lihat di akhirnya. Jadi, ciri isim yang kedua adalah tanwin. Setiap tanwin tidak boleh ada alif lam, dan setiap alif lam tidak boleh ada tanwin. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah ciri isim, yaitu kemasukan harfu jar. Apa itu huruf jar? Huruf jar adalah huruf yang bisa mengubah harkat akhir isim yang awalnya domah menjadi kasroh. Awalnya domah tain menjadi kasroh tain. Mana huruf yang bisa mengubah harkat akhir isim? Ini dia. Pertama ada min, kedua ada ila, ketiga ada ala, empat ada fi, yang kelima ada an, keenam ada li, ketujuh ada kaf, dan ini adalah contoh isim yang kemasukan huruf jar. Contoh, minal, ini nggak boleh dibaca minal faslu atau min faslun, nggak boleh. Yang benar itu dibacanya minal fasli atau min faslin. Tidak boleh dibacanya minal faslu atau min faslun, nggak boleh. Kenapa? Karena dia kemasukan huruf jar. Huruf jar itu mengubah harkat akhir. Mana mengubahnya? Kita perhatikan semuanya. Yang diubah itu harkat terakhir dari suatu kata. Al-faslu, lu-nya berubah menjadi li. Kenapa? Karena ada huruf jar. Mana huruf jarnya? Min. Kenapa dibaca mina? Karena di depannya ada alif lam, maka dibacanya minal fasli. Jangan dibaca min al fasli, salah. Kalau secara tulisan boleh, tapi secara qiraat atau bacaan maka kita baca minal fasli. Yang kedua min faslin. Kenapa tidak dibaca min fasli? Karena faslin tidak diawali dengan al atau alif lam. Tidak diawali dengan al atau alif lam, makanya dia dibacanya min faslin. Jadi kalau ada al tidak boleh berharkat tanwin akhirnya. Kalau ada tanwin tidak boleh ada awalan alif lam atau al pada awal katanya. Nah, perhatikan semua itu yang ditanda merah. Ini semua adalah ciri kalau ini adalah isim yang kemasukan huruf jar. Jadi huruf jar, apa huruf jar itu? Huruf jar itu adalah huruf, sekali lagi, yang bisa mengubah harkat akhir
suatu isim yang awalnya dhammah menjadi kasroh atau kasroh tain jika tidak diawali dengan al atau alif lam. Nah, yang kedua ila. Ila, contoh, al masjidu, masjidun. Ini sebelum kemasukan ila. Sekarang kita masukkan ila. Ilal masjidi, ila masjidin. Ila masjidi dibaca di karena dia kemasukan huruf jar. Mana huruf jarnya? Ila. Nah, mana harkatnya? Di. Kenapa dia berharkat di? Karena kemasukan huruf jar. Dan setiap kata yang sudah setiap kata atau isim yang sudah kemasukan huruf jar, maka harakatnya berubah menjadi kasroh. Kalau diawali dengan alif lam, maka dia disebut dengan majrur. Jadi setiap ada huruf jar pasti ada majrur. Majrurnya mana? Harakatnya berubah menjadi di pada suatu kata. Awalnya al-masjidu, kemasukan ila dibacanya ilal masjidi. Jangan dibaca ilal masjidu. Kenapa? Karena bisa mengubah struktur kalimat dan maknanya akan berubah. Makanya fungsinya huruf jar dari awal adalah dia mengkasrohkan kata atau isim setelah huruf jar. Nah, satu lagi. Ila masjidin. Kenapa dibaca din? Nah, karena kemasukan huruf jar. Kenapa harakatnya enggak kasroh? Kok itu kasroh tain? Karena tidak ada alif lam di awal kata pada lafaz masjidin. Nah, baik contoh lain. Nah, ini kemasukan huruf nida. Nida artinya secara bahasa panggilan. Makanya huruf nida ini dipergunakan untuk memanggil seseorang. Ya. Jadi huruf nida dipergunakan untuk memanggil seseorang. Contoh, ya Zaidu. Jangan dibaca ya Zaidun. Kenapa? Karena setelah huruf nida maka menjadi munada. Munada ini adalah yang dipanggil, maka harakatnya wajib dibaca dhammah. Tidak boleh dibaca ya Zaidun. Tidak boleh. Kenapa? Karena kemasukan huruf nida. Andai kata tidak ada huruf nidanya, ya-nya dibuang, maka dibacanya Zaidun. Perhatikan pada lafaz ya Zaidun. Perhatikan pada lafaz ya Zaidu. Kenapa dibaca Zaidu enggak Zaidun? Kok berbeda dengan yang pertama? Karena ada huruf nida. Huruf nida itu bila masuk pada isim, maka isim berubah harkat akhirnya menjadi dhammah dan tidak boleh ada al. Contoh yang lain pada yang sering kita dengar, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahmanu. Tidak boleh dibaca ya Rahmanun. Kenapa? Karena kemasukan huruf nida. Setiap huruf nida masuk pada isim, maka isim itu wajib berharkat dhammah. Tidak boleh diawali dengan alif lam dan tidak boleh diakhiri dengan harkat tanwin. Dan wajib hukumnya dibaca dhammah saja, bukan dhammah tain. Nah, ya Zaidun ta'al. Hai Zaid, kemarilah. Nah, ini adalah contoh dari isim yang kemasukan huruf nida. Nah, di sini ada contoh lagi yang isim kemasukan huruf jar. Alal maktabi kitabun. Di atas meja itu ada sebuah buku. Alal maktabi. Kenapa dibaca alal maktabi enggak ala maktabin? Nah, karena di sini alal maktabi ada alif lamnya, dibacanya bi. Kenapa enggak dibaca bu? Karena ada huruf jar. Mana huruf jarnya? Ala. Karena ala itu merupakan huruf jar dan tugasnya huruf jar dia mengkasrohkan. Yang awalnya al maktabu jadinya al maktabi. Itulah fungsi dari huruf jar. Nah, dari pembahasan ini jadi kesimpulannya sebelum kita masuk ke bab selanjutnya, isim adalah sebuah nama, sebuah lafaz ataupun sebuah pemberian nama, baik nama manusia, hewan, dan tumbuhan ataupun benda mati yang ada di alam semesta. Ini isim. Tadi yang pertama ciri isimnya adalah diawali dengan al, yang kedua diakhiri dengan harkat tanwin, yang ketiga itu kemasukan huruf jar,
Ada min artinya dari, ada ila artinya ke, ada an artinya dari, kemudian ada ala artinya di atas, dan ada li artinya untuk, ada kaf artinya seperti. Nah, itu semua masuk. Jika masuk pada isim, maka harkat isim yang awalnya dhamma berubah menjadi harkat kasroh. Nah, sekarang kita bahas tentang al-ismu min haitsul jinsi. Isim ditinjau dalam segi jenis. Perhatikan semuanya, jenis. Apa jenis itu? Perhatikan, jenis dalam segi bahasa yang kita ketahui ada dua. Ada yang disebut mudzakkarun atau laki-laki, dan muannatsun atau perempuan. Nah, sekarang kita lihat, kita tinjau dalam segi alamatul mudzakkar, ciri-ciri mudzakkar atau ciri-ciri isim yang mudzakkar. Pertama, tidak menerima ta ta'nis. Apa ta ta'nis itu? Ta yang bertitik dua di atas, yang ada titik duanya tun. Kemudian jika bentuk duanya ditambahkan alif dan nun sebagai pengganti harkat dhamma, ya nun sebagai pengganti harkat kasrah dan fathah. Jamaknya diakhiri oleh waw nun sebagai pengganti harkat dhamma, dan ya nun pengganti harkat kasrah ataupun fathah. Nah, perhatikan di sini kita akan bahas dalam segi jumlahnya mufrad. Satu, ada musanna atau tasniyah. Dua, ada jamak atau banyak. Perhatikan di sini. Nah, ini bilangannya. Adat itu bilangan. Jadi bilangan satu tunggal disebutnya mufrad. Mufrad itu artinya satu. Atau ada yang di bilangan yang kedua musanna. Musanna itu artinya dua atau lebih dari satu. Yang ketiga jamak. Jamak itu jumlahnya lebih dari 3 atau 3 ke atas. Contoh, al-mu'minu shaimun. Seorang mukmin sedang berpuasa. Al-mu'minu shaimun. Nah, ini al-mu'minu shaimun adalah satu orang mukmin sedang berpuasa. Lihat di sini pada kata nu, lihat di sini pada huruf mim yang berharkat dhammah tain. Ini jumlahnya berapa? 1. Seorang mukmin sedang berpuasa. Bagaimana jika kita ingin mengubahnya ke dalam bentuk 2? Maka ingat, rumusnya adalah ditambahkan akhirnya alif dan nun sebagai pengganti harkat dhammah. Maka dhammahnya kita ganti menjadi ditambahkan alif dan nun. Contohnya al-mu'minani shaimani. Al-mu'minani shaimani. Bukan satu orang, tapi jumlahnya 2. 2 orang mukmin sedang berpuasa. Jadi kalau kita ingin bilang 2 orang mukmin, salah. Kenapa salah? Karena tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Jumlah bilangan 2 itu dalam bahasa Arab ditambahkan alif dan nun pada akhir kata. Nah, jadinya dibaca al-mu'minani shaimani. Ya, yang ketiga bagaimana? Yang ketiga itu adalah jika jamaknya ini berbentuk jamak mudzakkar salim, pengganti harkat dhammahnya diakhiri dengan waw dan nun. Mana waw dan nun? Contoh, al-mu'minuna shaimuna. Nah, di situ udah jelas. Al-mu'minuna shaimuna ditambahkan waw dan nun pada akhir kata. Mana? Al-mu'minuna. Pada nuna di sini bentuknya jamak. Jamak itu artinya banyak. Jadi orang-orang mukmin sedang apa? Shaimuna, sedang berpuasa. Nah, inilah contoh alamat atau ciri-ciri isim mudzakkar dalam segi adat atau bilangan 1, 2, dan banyak. Nah, ini contoh dari isim mudzakkar yang berharkat dhammah. Dan pengganti harkat dhammah bentuk 2 diakhiri dengan ani. Pengganti harkat dhammah dalam bentuknya banyak ataupun lebih dari 3 ditambahkan waw dan nun pada akhir kata. Contoh sudah Bapak jelaskan barusan. Sekarang bagaimana jika bentuknya berharkat fathah ataupun kasroh?
Contoh, ra'aitul mu'mina sha'iman. Saya telah melihat seorang mukmin itu berpuasa. Lihat pada kata al-mu'mina pada huruf yang terakhir dan dengan harkat fathah. Dan pada kata sha'iman pada harkat yang terakhir mimnya berharkat fathah tain man. Lihat harkatnya. Ketika bentuk jumlahnya 2, jangan dibaca ra'aitul mu'minani shaimani. Salah. Kenapa? Karena bentuk mufradnya, bentuk satunya berharkat fathah. Maka pengganti harkat fathah itu kita ganti dengan huruf ya nun atau aini. Jadi cukup ditambahkan ujungnya aini. Contoh, ra'aitul mu'minaini sha'imaini. Saya telah melihat 2 orang mukmin sedang berpuasa. Nah, bagaimana kalau kita ubah artinya saya melihat orang-orang mukmin sedang berpuasa? Gampang. Kita tinggal ubah harkatnya. Kita tinggal ubah yang awalnya harkatnya fathah, maka ketika bentuk jamaknya diakhiri atau ditambahkan dengan huruf ya nun atau ani. Jadinya ra'aitul mu'minina shaimina. Nah, ini al-mu'minina shaimina. Kenapa dibaca shaimina enggak shaimuna? Karena pengganti harkat fathah atau kasroh itu diakhiri ya nun ketika bentuknya jamak. Baik, jadi kesimpulannya adalah dalam bab ini atau ciri-ciri muzakkar di dalam bentuk mufrad 1, musanna atau tasniyah artinya 2, jamak artinya banyak. Nah, sekali lagi Bapak ingatkan, coba pengganti harkat dhammah itu diakhiri dengan apa dalam bentuk 2? Alif dan nun. Sedangkan pengganti harkat kasroh dan fathah ketika dalam bentuk 2 diakhiri oleh ya nun atau disingkat menjadi aini. Jadi setiap nama yang diakhiri dengan ujungnya aini maka jumlahnya 2. Ataupun pengganti harkat dhammah ani jumlahnya 2. Misalkan begini, kita ganti jangan kata al-mu'minu. Contoh misalkan al-muhandisu. Nah, kalau bentuk 2-nya al-muhandisani. Kalau misalkan dibacanya al-muhandisa atau al-muhandisi, bentuk 2-nya maka al-muhandisaini. Nah, kalau bentuk jamaknya atau banyak, pengganti harkat dhammah, asalnya al-muhandisu menjadi al-muhandisuna. Asal katanya al-muhandisa atau al-muhandisi, maka al-muhandisina untuk bentuk jamaknya. Inilah yang disebut jamak mudzakkar salim, yaitu setiap lafaz yang diakhiri dengan una ataupun ina. Una pengganti harkat dhammah, ina pengganti harkat kasroh dan fathah. Baik, kita lanjutnya. Alamatu mu'annas, ciri-ciri mu'annas atau perempuan diakhiri oleh tamarbutoh. Lihat taknya di situ. Ada tak yang berbentuk tamarbutohnya ada 2 macam, ada yang seperti bulat, ada yang agak sedikit menonjol. Nah, pengertiannya adalah ciri mu'annas menerima ta ta'nis atau dan tamarbutoh. Yang kedua, bentuk 2-nya ditambahkan alif nun sama seperti mudzakkar dan fathahnya pengganti harkat fathah dan kasrahnya diakhiri ya nun, kemudian jamaknya diakhiri ini atun dan atin. Nah, contoh di sini kita akan bahas dalam bentuk pertama mufrad dulu, tunggal. Nah, di sini al mu'minatu shaimatun. Nah, tu dan tun, perhatikan. Al mu'minatu ini adalah seorang mukminah atau seorang perempuan mukmin sedang berpuasa. Kalau kita ingin menjadikan bentuknya 2, maka ingat tadi kalau bentuk 2 ditambahkan ani atau aini, jadinya al
mu'minatani imatani. Jangan dibilang begini, dua orang mukmin sedang berpuasa. Al-mu'minatu imatun. Salah. Tidak boleh, nggak ada kaidahnya. Bagaimana caranya? Kita ubah. Tambahkan ani, pengganti harkat doma. Jadinya al-mu'minatani imatani. Lihat pada kata yang di garis merah. Nah, bagaimana bentuk jamak? Tadi diakhiri dengan atun. Nah, ini penggantinya atun, jadi mu'minatun. Nah, bagaimana jika kita ingin mengubah harkat fathah yang dalam bentuk muannasnya dalam bentuk mufrad, kemudian kita ubah dalam bentuk 2 dan 3. Contoh, ra'aitul mu'minata shaimatan. Perhatikan di situ. Kemudian ra'aitul mu'minataini. Duanya menjadi taini. Karena apa? Karena pengganti harkat fathah dan kasroh, bentuk duanya diakhiri oleh aini. Jadinya mu'minataini. Soimatan jadi soimataini. Nah, bentuk jamaknya ingat diakhiri atun dan atin. Atun pengganti harkat doma, atin pengganti harkat kasroh dan fathah. Jadinya kalau pengganti harkat fathah diakhiri dengan atin, jadinya ra'aitul mu'minati. Kenapa nggak dibaca tin? Nah, karena ada alif lam di depannya. Kalau tidak ada maka dibaca tin. Imatin. Nah, ini dibaca tin karena tidak ada awalan alif lam. Nah, jadi kesimpulannya, ciri-ciri mudzakkar dan muannas itu ada 2 perbedaan. Itu ada perbedaannya. Yang pertama adalah muannas menerima tamarbuthoh, yaitu titik 2 di atas. Perhatikan contoh di atas di samping ini. Mu'minatu ini tamarbuthoh taknya. Yang kedua, mu'annas itu menerima hatanis, nanti pada fi'il. Nanti kita bahas di bab selanjutnya. Kesimpulannya, bentuk 1 tidak ada penambahan kata, bentuk 2 atau musanna atau tasniyah maka diakhiri dengan ani. Ayo, pengganti harkat doma. Sedangkan aini pengganti harkat fathah dan kasroh. Untuk jamaknya, jamak mudzakkar salim diakhiri dengan una pengganti harkat doma dan ina pengganti harkat kasroh dan fathah. Sedangkan muannas itu jamaknya pengganti harkat doma diakhiri dengan atun atau atu, dan sedangkan jamak muannas pengganti harkat fathah dan kasrohnya diakhiri dengan atin atau ati. Baik, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mubtada khobar. Perhatikan semuanya. Bab ini masih berkaitan dengan yang bab sebelumnya. Jadi kalau kita kurang paham, maka sedikit agak sulit untuk memahami mubtada dan khobar. Apa itu mubtada? Mubtada berawal dari kata ibtada'a yabtadi'u ibtidaan, artinya memulai sesuatu. Nah, dalam segi ilmu nahwu, mubtada itu adalah al-mubtada huwa ismun marfu'un yaqa'u fi awalil jumlah. Mubtada itu berasal dari kata ibtada'a yang fi'il sulasinya berawal dari kata bada'a yang mempunyai arti memulai atau permulaan. Secara lugawi mubtada berarti permulaan. Jadi setiap ucapan atau setiap lafaz yang nanti ketika ditulis pada awal kalimat disebutnya mubtada jika dia dalam bentuk jumlah ismiyah. Ini masih ada dalam pengertian lain dalam kitab Jurumiyah, fil kitab bimatadul jurumiyati al-mubtada'u huwa ismun marfu'un 'ariyun 'anil awamil lafziyah. Al-khabaru huwal ismul marfu'ul musnadu ilaih. Al-mislu Zaidun qaimun, az-zaidani qaimani, az-zaiduna qaimuna. Dalam pengertian lain,
Mubtada dalam kitab atau buku Jurumiyah adalah isim yang doma, isim yang marfu, yang bebas dari amil atau lafaz. Maksudnya adalah lafaz-lafaz sebelum mubtada. Ialah isim yang kosong atau bebas dari lafaz seperti fa'il dan naibul fa'il. Nah, jadi mubtada itu adalah isim yang letaknya di awal kalimat. Dalam kitab Jurumiyah, sekali lagi, ini mubtada isim yang dibaca akhir harkatnya dhamma, bebas dari lafaz-lafaz sebelum mubtada. Maksudnya mubtada yang kosong dari amil lafaz seperti isim fa'il dan naibul fa'il. Sedangkan khobar, nah pengertian khobar di sini adalah sebagai pelengkap. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, mubtada itu adalah subjek, sedangkan khobar itu predikat. Predikatnya di sini bisa berupa kata kerja, bisa berupa kata benda. Nah, khobar ini adalah sebagai predikat. Pengertian dasarnya adalah khobar isim yang dibaca domah atau rofa yang disandarkan pada mubtada. Jadi gini, jadi kesimpulannya setiap ada mubtada pasti ada khobar, dan nggak mungkin ada khobar kalau nggak ada mubtada. Jadi dua pasang ini selalu bergandengan dimanapun kapanpun. Jadi adanya mubtada pasti ada khobar, dan adanya khobar pasti ada mubtada. Dia selalu berpasang-pasangan, nggak bakalan terpisahkan. Jadi khobar itu melengkapi mubtada, dan mubtada yang dilengkapi oleh khobar. Nah, kesimpulannya mubtada itu isim atau nama atau subjek atau pelaku yang letaknya di awal kalimat dengan harkat akhir domah, serta memiliki makna jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maknanya itu atau adalah. Sedangkan khobar itu terletak setelah mubtada dan berharkat akhir doma, serta harus mengikuti mubtada baik dalam segi jenis maupun jumlah. Perhatikan semuanya, di sini ada contoh tentang mubtada khobar. Nah, di sini ada contoh rumah itu bersih. Perhatikan, al-baitu nadhifun. Al-baitu, ingat ya, mubtada itu isim di awal kalimat. Ada alnya di sini. Perhatikan, al itu letaknya di awal kalimat, maka itu menjadi ini menjadi mubtada. Kenapa dia mubtada? Karena dia adalah sebuah isim yang terletak di awal kalimat. Lihat, al-baitu. Al-baitu ada alnya, kemudian harkatnya juga harus dibaca doma dan memiliki makna itu. Jadi rumah itu, rumah itu kenapa? Nadhifun, bersih. Nah, bersih di sini sebagai khobar. Kenapa? Karena khobar itu pelengkap dari mubtada. Kalau kita cuma bilang rumah, rumah itu kenapa kondisinya bersih, jelek, kotor, ataupun luas, kecil, masih bingung. Kenapa? Karena tidak ada khobar, tidak ada informasi, tidak ada pelengkap. Jika kita mengatakan rumah itu bersih, orang akan paham. Dalam kaidah bahasa Arab disebutnya mubtada khobar. Maka jadilah al-baitu nadhifun. Rumah itu bersih. Al-baitu menjadi mubtada. Kenapa dibaca dhamma? Karena letaknya di awal kalimat dan jadi mubtada. Sedangkan mubtada hukumnya wajib dibaca harkatnya dhamma karena tidak ada amil nawasikh atau amil sebelum mubtada. Nah, contoh lain. Ini nadhifun, funnya sebagai khobar karena khobarnya berharkat dhamma. Contoh lain lagi. Masih rumah itu bersih. Al-manzilatu nadhifatun. Ini dalam bentuknya adalah muannas. Al-manzilatu nadhifatun. Tidak boleh dibaca al-manzilatu nadhifun, nggak boleh. Kenapa? Karena mubtada harus mengikuti khobar. Jika mubtadanya muannas, maka khobarnya juga harus muannas. Perhatikan semuanya. Itu harkatnya domah dua-duanya. Contoh lain, Muhammad itu cerdas.
Muhammadun dzakiyun. Muhammad itu cerdas. Muhammad sebuah nama ya, letaknya di awal, maka dia jadi mubtada. Zakiyun itu pelengkap bahwa Muhammad itu adalah cerdas. Nah, cerdas di sini khobar. Kenapa? Karena dia sebagai pelengkap dari kata mubtada atau sebagai pelengkap dari kata Muhammadun. Khadijah itu cerdas. Khadijatun zakiyatun. Nah, Khadijahnya karena dia nama di awal kalimat jadi mubtada, sedangkan zakiyun ini sebagai khobar karena dia sebagai pelengkap mubtada. Baik, jadi gini, kesimpulannya adalah mubtada itu adalah isim di awal kalimat yang melengkap, yang dibaca harkatnya harus dengan harkat domah ataupun domah tain selama mubtada belum didahului oleh amil-amil ataupun faktor-faktor yang bisa mempengaruhi harkat akhir dari mubtada ini bisa berubah dibaca menjadi harkat kasroh, harkat fathah gitu. Karena kalau udah berubah harkatnya menjadi fathah ataupun kasroh, berarti nanti kedudukan mubtada bisa berarti berubah. Nah, kenapa? Karena ada amil atau faktor yang bisa mengubah harkat akhir dari mubtada yang awalnya domah menjadi kasroh ataupun fathah. Nah, sekarang kita tinjau mubtada dalam bentuk isim. Nah, muzakkar ini dalam muzakkar berbentuk khobar dalam bentuk isim atau kata benda. Jadi khobar itu ada kata bisa kata benda ataupun kata kerja. Sekarang kita tinjau dari kata khobar ditinjau dalam bentuk isim yang isimnya itu adalah berbentuk muzakkar. Nah, contohnya ini. Perhatikan semuanya. Di sini ada kata at-talibu hadirun fil fasli. Seorang siswa hadir di kelas atau sedang hadir di kelas. At-talibu ini sebagai mubtada. Coba, kenapa dia mubtada? Karena dia adalah nama yang letaknya di awal kalimat. Yang kedua, dia ada alif lam cirinya. Yang ketiga, harkatnya dibaca domah, dibaca bu, enggak ba, enggak bi. Nah, ini sebagai mubtada atau subjek. Hadirun ini sebagai khobar. Kenapa khobar? Karena sebagai pelengkap. Mana run? Nah, dibaca run karena ini sebagai khobar atau dalam istilah Indonesianya predikat. Fil fasli. Fi apa? Fi itu adalah huruf jar. Yang tadi kita udah bahas di pembahasan yang pertama. Fi itu adalah huruf jar. Tugasnya ngapain? Tugasnya itu adalah mengkasrohkan kata setelah huruf jar. Lihat, pada lafaz al-fasli berubah. Jadi dibacanya li, enggak lu. Kenapa? Karena kemasukan huruf jar. Nah, sedangkan kata yang sudah kemasukan huruf jar disebutnya dengan majrurun. Kenapa majrur? Karena kemasukan huruf jar. Kalau dia nggak kemasukan huruf jar, maka disebutnya bisa bisa dua, dan juga bisa lebih. Kenapa? Karena tergantung siyakul kalam atau tergantung kalimat-kalimat sebelumnya atau kata-kata sebelumnya. Jadi ini sebagai keterangan tempat. Jadi seorang siswa itu sedang hadir di kelas. At-talibu hadirun fil fasli. Nah, ini khobar dalam bentuk isim atau kata benda. Hadirun. Nah, kita lihat lagi contoh yang kedua. Ini dua orang siswa itu sedang hadir di dalam kelas. Nah, di sini at-talibani hadirani fil fasli. Dua orang siswa sedang hadir di dalam kelas. Ingat kalau dua tadi bentuknya ditambahkan akhiran ani. Hadirani, talibani. Jumlahnya berapa? Dua. Kenapa dua? Karena diakhiri dengan ani.
Nah, sedangkan hadirani harus mengikuti mubtada. Karena dia sebagai apa? Sebagai khobar. Karena khobar itu harus mengikuti mubtada baik dalam segi jenis ataupun jumlah. Nggak boleh dibaca at-talibani hadirun, nggak boleh. Kenapa? Karena mubtada khobar harus mengikuti mubtada dalam situasi dan kondisi apapun. At-talibani hadirani. Nah, fil fasli seperti tadi huruf jar dan al fasli menjadi majrur. Inilah bentuk khobar dalam bentuk musanna atau dua yang diakhiri oleh ani dan selalu mengikuti mubtada. Dan yang terakhir bentuknya jamak. Para siswa itu sedang hadir di dalam kelas. At-talibuna hadiruna fil fasli. At-talibuna sebagai mubtada. Kenapa mubtada? Karena dia isim di awal kalimat. Bentuknya jamak apa enggak? Ya, jamak. Kenapa jamak? Karena diakhiri waw nun. At-talibuna. Maka khobarnya ngikut. Nah, mana khobarnya? Hadiruna. Ini ngikut. Keterangan tempatnya fi adalah huruf jar, al-fasli menjadi majrur. Ini adalah keterangan tempat. Bagaimana jika dalam bentuknya fi'il, khobarnya dalam bentuk fi'il atau kata kerja? Perhatikan semuanya, kita akan bahas. Seorang siswa itu sedang hadir seorang siswa itu sedang belajar di dalam kelas. At-talibu yata'allamu ad-darsa fil fasli. Seorang siswa sedang belajar di dalam kelas. At-talibu ini menjadi mubtada karena dia isim di awal kalimat. Mana? Ya. Kenapa dia disebut mubtada? Karena ada al di awal kalimat. Menjadi bahasa Indonesianya subjek. Yang kedua, ada yata'allamu sebagai apa? Sebagai khobar. Kenapa? Karena dia sebagai pelengkap dari mubtada. Sedangkan adarsa ini sebagai maf'ul. Kenapa? Karena dia adalah objek. Objek dalam bahasa Arab cirinya harkat akhirnya dibaca dengan harkat fathah dan dia berbentuk isim. Nah, ini fi huruf jar, sedangkan al-fasli disebutnya majrur. Ini adalah khobar berbentuk fiil atau sebuah kata kerja. Baik, mungkin dari Bapak mungkin sampai di sini dulu. Nanti insya Allah kita akan bahas pada kesempatan yang lain. Insya Allah kita akan teruskan kembali. Nanti pembahasannya adalah masih tentang mubtada khobar. Kenapa? Karena cangkupan mubtada khobar itu sangat luas. Nanti kita lihat mubtada ditinjau dalam segi jenis, mubtada ditinjau dalam segi jumlah atau adat. Nanti ada bentuknya, ada yang tadi sudah Bapak jelaskan sebagian. Ini baru kita bahas tentang mubtada yang khobarnya berbentuk fi'il. Besok kita lanjutkan tuh khobar ditinjau dalam segi fi'il atau kata kerja. Kalau yang tadi kita bahas itu khobarnya berbentuk kata benda ataupun isim. Oleh karena itu Bapak ingin menyimpulkan pada kesempatan kali ini dari yang pertama sampai yang terakhir. Jadi pengertian yang pertama adalah al-kalam. Kalam itu sebuah ucapan yang keluar dari mulut manusia, yang lafaznya itu bisa bermanfaat bagi siapapun yang mendengarnya. Yang kedua, kalam terbagi 3 unsur, ada isim atau nama, ada fi'il atau huruf, yang ketiga ada fi'il atau kata kerja, yang ketiga ada huruf, sesuatu yang tidak ada faedahnya kecuali bersandar kepada isim ataupun fi'il. Nah, jadi
Yang selanjutnya adalah ciri-ciri isim. Isim yang pertama cirinya adalah kemasukan huruf jar, kemasukan alif lam. Alif lam ini atau al-faslu, alhamdu, al-masjidu, ar-rahmanu, ar-rahimu, dan yang lainnya. Jadi ketika ada awalan al, maka ini disebutnya isim. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Nah, perhatikan pada ar-rahmanir rahim, ada alnya. Kenapa? Karena isim. Nah, itu adalah isim. Alhamdu isim. Kenapa? Karena ada alnya. Yang kedua, tanwin. Tanwin itu merupakan ciri dari isim. Bisa dibaca hamdun, hamdan, hamdin, tergantung siyakul kalam atau kalimat sebelumnya. Nah, yang ketiga itu ciri isim kemasukan huruf jar. Sekali lagi, tugasnya huruf jar apa tadi? Tugasnya huruf jar adalah mengkasrokan kata setelah huruf jar. Contoh, al-masjidu dibaca kemasukan huruf jar ya, dibacanya ilal masjidi, atau masjidun ila masjidin. Jangan dibaca ila masjidun atau ilal masjidu, salah. Yang benar ilal masjidi atau ila masjidin. Yang keempat yaitu kemasukan huruf nida. Nida artinya panggilan. Setiap nida pasti ada munada atau yang dipanggil. Huruf nida ada 3, yaitu ya ayyuha, dan ya ayyatuha. Dan setiap isim yang kemasukan huruf nida, maka harakatnya wajib dibaca dhamma, tidak boleh menggunakan al, dan tidak boleh berakhiran dengan harakat tanwin. Yang selanjutnya, isim ditinjau dalam segi jenis. Ada 2, ada mudzakkar, ada muannas. Dan isim ditinjau dalam segi jumlah itu ada 3, yaitu ada mufrad artinya tunggal, mutsanna artinya 2, ada tasniyah artinya musanna atau tasniyah artinya 2, dan yang terakhir ada jamak. Jadi itulah pembahasan Bapak kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa untuk mempelajari apapun hal-hal yang belum kita ketahui, terutama tentang ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu linguistik berkaitan dengan pembelajaran bahasa Arab. Dan jangan lupa nanti di subscribe video Bapak, mudah-mudahan bisa bermanfaat semuanya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wa atlubu minkumul afwa, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.